Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Anda udah berbagi materi yang menarik banget ya. Dua kutipan dari Dr. Arif Budiman tentang keterampilan pemecahan masalah atau problem solving. Fokusnya ini jelas banget. Skill bisnis krusial. Apalagi buat Anda nih, mahasiswa yang ya bentar lagi siap-siap masuk dunia kerja. Betul. Materinya cukup komprehensif. Iya, lengkap. Mulai dari apa sih problem solving itu, kenapa perusahaan nyari banget skill ini, terus untungnya buat Anda pribadi apa, sampai ke langkah-langkahnya, model ideal itu, dan cara melatihnya gimana. Hmm, Jadi, misi kita sekarang ini ya bongkar aja isi materinya, kita coba pahami kenapa skill ini penting banget, kayak tiket emas gitu, dan gimana Anda bisa mulai ngasahnya dari sekarang. siap. Coba deh ingat-ingat sebentar. Pernah kan Anda hadapi masalah yang, aduh, bikin pusing gitu? Entah pas ngerjain tugas kuliah, atau di organisasi, mungkin juga kerja sambilan. Berarti pernah lah ya. Semua orang pernah. Nah, gimana rasanya waktu itu nyelesainnya? Sekarang mari kita coba telusuri pendekatan yang lebih sistematis, Hmm, lebih efektif. Kita pakai sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini sebagai panduan. hmm. Oke, siap? Kita bedah bareng? Oke, siap. Mari kita mulai. Yuk, mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya problem solving yang dimaksud di sini? Dokumen yang Anda bagi itu definisinya kan kemampuan buat ngenalin masalah. Iya, mengenali. Terus menganalisis sampai ke akarnya, lalu nemuin dan jalanin solusi. Yang menarik nih, ditekankan bukan cuma soal logika aja, tapi juga perlu kreativitas sama komunikasi. Ada juga nyinggung Robbins and Judge ya, soal proses sistematis itu. Tepat sekali. Nah, sumber lain dari ATD, Association for Talent Development, yang juga Anda sertakan itu, ngelengkapin definisi tadi. Mereka lebih nekanin ke kemampuan buat identifikasi penyebab masalahnya. Oh, penyebabnya ya? Iya, dan ngembangin alternatif solusi yang bisa dijalankan. Yang patut digarisbawahi dari dua sumber ini, penekanannya itu kalau problem solving itu multidimensi. Itu. Multidimensi gimana tuh maksudnya? Jadi bukan cuma mikir lurus logis saja, tapi juga melibatkan kreativitas buat cari solusi yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Terus butuh keberanian juga buat ambil keputusan cepat kalau memang diperlukan. Pengambilan keputusan. Dan yang sering banget jadi kunci, komunikasi yang efektif, supaya solusi itu bisa dijalankan bareng sama tim. Jadi ini benar-benar kompetensi inti lah, hampir di semua kerjaan zaman sekarang. Oke. Jadi bukan sekadar pinter mikir ya, tapi lebih luas lagi. Termasuk kreatif, komunikatif, bisa ambil keputusan, sip. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang perusahaan. Kenapa sih mereka getol banget nyari orang dengan skill ini? Materi Anda bilang kan, masalah bisnis itu pasti ada. Lingkungannya kompleks, berubah terus. Jadi value-nya apa buat perusahaan? Nah, ini pertanyaan bagus. Dari kacamata perusahaan, ya kayak yang disorot di materi Anda, manfaatnya itu strategis banget. Pertama, jelas, ningkatin efektivitas kerja. Efektivitas kerja, oke. Karyawan yang bisa ngatasin hambatan sendiri atau sama timnya, kan bikin proses kerja jadi lebih lancar ya. Kedua, ini nyambung langsung, mengurangi gangguan operasional. Oh iya benar. Kalau ada masalah kan operasional bisa berhenti. Nah, itu dia. Masalah yang cepat diatasi artinya downtime atau kerugiannya minimal. Masuk akal. Kalau operasionalnya lancar, ya produktivitas kejaga. Ada lagi nggak? Ada dong. Ketiga, ini bisa dukung pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama di level manajerial. Gimana hubungannya? Iya, analisis masalah yang tajam dari tim di lapangan itu kan jadi input berharga buat keputusan strategis. Mereka jadi tahu kondisi realnya gimana. Keempat, ujung-ujungnya ini soal daya saing. Kompetisi ya? Iya, perusahaan yang gercep mengatasi masalah internal dan responsif sama tantangan eksternal pasti lebih unggul dibanding kompetitor yang, ya gitu deh, lamban. Kelima, nah, ini sering jadi bonus nih. Proses nyari solusi itu sering banget mancing inovasi. Oh ya? Kok bisa? Bisa, pas kita mikir keras cari cara baru buat atasi masalah, kadang malah nemu peluang buat perbaikan proses, atau bahkan ide produk baru. Gitu. Tepat. Bukan cuma madamin api, istilahnya. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh soal ngejaga kesehatan sama vitalitas organisasi. Kemampuan kolektif karyawan buat mecahin masalah itu mastiin bisnis gak cuma efisien, tapi juga adaptif dan kompetitif. Adaptif dan kompetitif. Lebih jauh lagi, kayak yang disinggung di materi Anda, ini juga soal bangun kekebalan.
Maksudnya belajar dari masalah biar nggak keulang lagi. Jadi ada aspek reaktifnya, ngatasin masalah sekarang, tapi juga ada aspek proaktifnya, mencegah masalah di masa depan. Oke, oke. Itu dari sisi perusahaan. Penting banget ya. Nah, sekarang bagian yang paling relevan buat Anda nih, sebagai individu yang lagi siap-siap. Apa untungnya kita nguasain skill problem solving ini secara pribadi? Catatan Anda ya butin beberapa poin kunci. Pertama, kepercayaan diri meningkat. Ini kayaknya logis ya. Kalau kita berhasil lewatin tantangan, pasti rasanya lebih pede. Betul banget. Dan rasa bisa, itu efeknya berantai. Ini nyambung ke poin kedua yang disebut, mengasah kepemimpinan. Kepemimpinan, gimana kaitannya? Gini, di dunia kerja, orang yang dikenal sebagai problem solver handal, yang biasanya tenang dan bisa diandelin pas ada masalah, itu secara alami bakal dilihat punya potensi mimpin. Kemampuan nyari jalan keluar itu kan inti dari kepemimpinan yang efektif, bukan cuma nyuruh-nyuruh aja. Menarik, menarik. Jadi bukan cuma soal teknis jago mecahin masalah, tapi juga ngebangun personal brand kita sebagai orang yang solutif, gitu ya? Iya, terus ada poin kolaborasi tim jadi lebih baik. Kenapa gitu? Karena masalah di dunia kerja itu apalagi yang kompleks ya, jarang banget bisa dipecahin sendirian. Sumber Anda juga nekenin perlunya kerja tim kan? Iya, betul. Nah, proses bareng-bareng itu mulai dari identifikasi masalah, analisis, sampai nyari solusi, secara alami bakal nguatin ikatan tim. Sinerginya jadi lebih bagus, kita jadi belajar ngehargain sudut pandang orang lain, belajar negosiasi solusi, itu semua ngasah kemampuan kolaborasi. Masuk akal. Kerja bareng mecahin masalah bikin tim makin kompak. Lanjut, ada poin jadi lebih adaptif terhadap perubahan. Wah, ini relevan banget sama kondisi kerja sekarang yang serba nggak pasti. Sangat relevan. Dunia kerja sekarang kan penuh banget sama ketidakpastian. Nah, orang yang udah terbiasa ngadepin dan mecahin masalah biasanya cenderung lebih fleksibel. Nggak gampang panik kalau dihadapkan sama situasi baru atau perubahan mendadak. Jadi lebih lentur gitu ya? Iya. Mereka ngelihat perubahan itu bukan sebagai ancaman, tapi ya sebagai masalah baru aja yang perlu dipecahin. Mentalitas kayak gini nih yang berharga banget. Terakhir ya jelas, kualitas hasil kerja meningkat. Solusi yang dipikirin matang-matang, dieksekusi terstruktur, pasti hasilnya lebih efektif dan minim kesalahan dibanding solusi yang reaktif atau asal-asalan. Oke, kalau saya coba rangkum nih ya. Intinya, sumber Anda ini nunjukin kalau problem solving itu bukan sekedar skill teknis biasa. Tapi ini pendorong utama buat pertumbuhan karir kita. Bisa dibilang begitu. Dengan kita mampu mecahin masalah, secara alami kita jadi lebih pede. Terus, itu dilihat sebagai potensi kepemimpinan, yang mana butuh kolaborasi tim yang bagus, dan akhirnya bikin kita lebih adaptif sama perubahan. Kayak siklus positif gitu ya, yang bikin nilai kita naik terus di mata perusahaan. Nah, Anda nangkep benang merahnya dengan pas banget. Poin-poin itu emang saling nguatin satu sama lain. Percaya diri bikin kita berani ambil inisiatif kan? Itu unsur kepemimpinan. Iya. Nah, inisiatif sering butuh dukungan tim, itu kolaborasi. Dan semua ini bikin kita lebih siap hadapi dinamika perubahan, itu adaptasi. Jadi, ya, ini satu paket lengkap buat pengembangan profesional kita. Oke, paket lengkap. Nah, kalau udah tahu kenapanya penting banget, pertanyaannya kan gimana prosesnya? Materi Anda ngenalin satu model yang cukup populer nih, dan katanya praktis. Namanya IDEAL, dari Bransford and Stein. Iya, ideal. Akronimnya gampang diingat. Identify, identifikasi masalahnya, define, rumuskan akarnya, explore, eksplorasi alternatif solusi, act, laksanakan solusi terpilih, dan look back, evaluasi hasilnya. Yuk kita kupas satu-satu? Boleh. Mari kita bedah lebih dalam. Catatan Anda juga ngasih tips praktis kan buat melatih tiap tahapannya? Tahap pertama, identify. Identifikasi masalah. Ini langkah awal yang krusial banget. Menalin kalau ada masalah. Sadar dulu gitu ya, kalau ada yang nggak beres. Betul. Seringkali yang kelihatan itu baru gejalanya aja atau dampaknya. Contoh di materi Anda itu bagus, penurunan produktivitas pabrik, baru ketahuan pas keluhan pelanggan naik. Jadi, tahap ini tuh soal nangkep sinyal. Gimana caranya biar kita lebih peka nangkep sinyal ini? Sumber Anda ngasih beberapa cara praktis. Pertama, bandingin kinerja aktual sama target atau standar. Ada gap nggak? Cek gap. Kedua, jadi pendengar yang baik. Dengerin keluhan atau masukan dari rekan kerja, atasan, atau bahkan pelanggan. Perlu active listening di sini.
benar-benar fokus memahami, bukan cuma dengar sambil lalu. Kalau perlu, pakai survei juga bisa bantu. Betul, active listening itu kunci. Ketiga, buka ruang diskusi, formal atau informal. Brainstorming sama tim buat ngumpulin semua gejala yang dirasain dari berbagai sudut pandang. Tepat. Terus yang keempat, coba kuantifikasi dampaknya kalau bisa. Berapa banyak sih keluhannya? Berapa besar biaya tak terduga yang muncul? Ada pola aneh nggak di data? Misalnya data pembelian bahan baku. Angka itu seringkali ngomong lebih keras. Kuantifikasi ya, ukur dampaknya. Ya. Kelima, bisa pakai alat bantu visual, kayak fishbone diagram, diagram tulang ikan. Ini alat bagus buat metain hubungan sebab akibat. Kita mulai dari efeknya, masalahnya apa, terus bareng tim kita runut kemungkinan penyebabnya dari berbagai kategori, kayak metode, material, mesin alat, sama manusia, 4M. Latihan pakai diagram ini bantu kita lihat masalah lebih terstruktur. Oke, jadi di tahap identify ini kita kumpulin gejala, dengerin orang, lihat data, pakai fishbone. Nah, setelah gejala kekumpul dan kemungkinan penyebabnya mulai kebayang, kita masuk tahap kedua, define, merumuskan masalah. Tujuannya di sini apa? Tujuannya mendefinisikan akar masalah dengan jelas dan spesifik, bukan lagi ngomongin gejalanya aja. Ini penting banget ya bedain akar masalah sama gejala. Karena kalau kita salah definisiin masalahnya, ya solusi yang kita rancang nanti kemungkinan besar nggak akan efektif, nggak nyasar ke akar persoalannya. Materi Anda ngasih peringatan penting di sini. Hati-hati bedain gejala sama masalah inti. Contohnya yang tadi itu ya, ganti produk rusak cuma ngatasin gejala. Nah, iya, itu ngatasin keluhan pelanggan, gejalanya. Tapi nggak nyelesain kenapa produk itu bisa rusak, akar masalahnya. Makanya, buat bisa definisiin masalah dengan tepat, kita perlu kumpulin data yang relevan dulu. Terus, analisis data untuk pahami polanya. Baru deh kita rumuskan pernyataan masalah yang fokus ke akar penyebabnya. Jangan buru-buru nyimpulin. Oke, berarti tahap define ini butuh analisis yang cermat ya? Nggak boleh asal? Sip. Lanjut ke tahap ketiga, explore. Mengeksplorasi alternatif solusi. Di sini ngapain aja? Nah, setelah akar masalahnya jelas, saatnya kita mikir kreatif dan terbuka. Tahap explore ini intinya ngasilin sebanyak mungkin pilihan solusi. Jangan langsung rasa puas sama ide pertama yang muncul. Jangan terpaku satu ide gitu ya. Betul. Lakukan brainstorming sama tim. Pakai pemikiran kritis buat evaluasi ide-ide itu secara kasar aja dulu. Dorong pemikiran kreatif. Materi Anda nyebut ini bakal dibahas lebih dalam di bab lain, tapi intinya jangan batasi kemungkinan di tahap ini. Semakin banyak opsi, semakin besar peluang nemu solusi yang paling jitu. Ibaratnya kita buka semua pintu kemungkinan dulu ya. Oke. Baru setelah itu kita masuk tahap keempat, act. Melaksanakan alternatif solusi yang dipilih. Benar. Setelah kita timbang-timbang plus minus dari berbagai alternatif solusi, biasanya pakai kriteria kayak efektivitasnya gimana, biayanya berapa, butuh waktu berapa lama, risikonya apa. Kita pilih satu atau mungkin kombinasi solusi yang paling menjanjikan. Dipilih yang terbaik. Iya. Terus, bikin rencana aksi yang jelas. Siapa ngerjain apa, kapan targetnya, gimana caranya. Implementasi ini sering banget butuh koordinasi tim yang bagus, komunikasi yang lancar, dan komitmen buat ngikutin rencana. Biar apa? Biar hasilnya nanti bisa diukur dan dievaluasi secara objektif. Nah, ini nyambung ke tahap terakhir yang menurut saya nih ya, sering banget kelupaan tapi penting banget. Look back. Evaluasi dan perbaikan. Kenapa tahap ini krusial banget? Karena disinilah siklus belajarnya terjadi. Itu dia kuncinya. Tanpa evaluasi, kita nggak bakal tahu solusi kita itu beneran berhasil atau cuma kebetulan aja. Kita juga kehilangan kesempatan buat belajar untuk ngadepin masalah serupa di masa depan. Jadi biar nggak ngulang kesalahan yang sama ya. Betul. Materi Anda merinci beberapa pertanyaan kunci buat evaluasi. Pertama, masalahnya beneran kelar nggak? Cek pakai data atau indikator kuantitatif kalau bisa. Bandingin kondisi sebelum sama sesudah. Kedua, masih ada gap nggak antara tujuan awal sama hasil nyatanya? Cek gap lagi. Ketiga, seberapa efektif solusi tadi ngatasin akar masalahnya? Bukan cuma gejalanya aja loh ya. Keempat, ada peningkatan efisiensi nggak? Dari segi biaya, waktu, atau sumber daya lainnya. Kelima, gimana feedback dari pihak yang terdampak? Misalnya dari rekan kerja atau pelanggan.
Nah, refleksi atas pertanyaan-pertanyaan ini bantu kita perbaiki pendekatan kita ke depannya. Saya jadi kepikiran langkah look back ini beneran deh sering kelewat kayaknya ya di tengah kesibukan sehari-hari, padahal di situ harta karun pembelajarannya. Oke, selain model ideal tadi, materi Anda juga ninggung beberapa alat bantu. Tadi udah disebut fishbone diagram. Ada lagi yang lain nggak? Ada. Disebutkan juga beberapa alat populer lainnya, misalnya SWOT analisis. Oh, SWOT ya. Iya. Sering dengar itu. Iya, ini biasanya dipakai buat analisis strategis pas kita ngadepin masalah atau peluang. Kita petain kekuatan, strengths, kelemahan, weaknesses internal kita, terus peluang, opportunities, sama ancaman threats eksternal yang relevan sama situasinya. Ada juga 5 why. 5 why, 5 mengapa? Betul, ini teknik simple tapi efektif. Kita nanya mengapa. Secara berulang, biasanya sih 5 kali, buat gali lapisan penyebab sampai nemu akar masalah yang paling mendasar. Seringkali masalah yang kelihatan kompleks di permukaan, akarnya simple kalau kita gali terus pakai 5 whys ini. Paham kapan dan gimana pakai alat-alat ini, bisa banget percepat dan pertajam proses problem solving. Oke, jadi ada model prosesnya ideal, ada juga alat bantunya, fishbone, SWOT, 5 whys. Nah, sekarang biar bisa jalanin proses ideal dan pakai alat-alat itu dengan efektif, keterampilan kunci apa aja sih yang perlu kita asah? Sumber Anda nyorot beberapa. Pertama, kemampuan analitis. Ini fondasinya banget. Kemampuan buat membedah informasi, lihat pola dalam data, identifikasi hubungan sebab akibat, dan pahamin inti dari masalah yang kompleks. Tanpa analisis yang bagus, kita bisa salah arah dari awal. Bener juga. Kedua, pemikiran kritis. Bedanya apa nih sama analitis? Sering ketukar kayaknya. Kalau analitis itu fokusnya lebih ke membedah data dan fakta, nah pemikiran kritis itu lebih ke mengevaluasi informasi secara objektif. Mengevaluasi ya? Iya, termasuk kemampuan buat mempertanyakan asumsi-asumsi kita sendiri maupun orang lain. Bedain mana fakta, mana opini, nilai validitas argumen. Lihat masalah dari berbagai sudut pandang sebelum ambil kesimpulan. Ini penting biar kita nggak bias atau kejebak groupthink. Oke. Jadi, analitis itu membongkar, kritis itu menilai. Paham. Ketiga ada kreativitas. Ini menarik nih, soalnya problem solving kan sering dianggap logis banget. Gimana kreativitas bisa masuk? Wah, kreativitas itu penting banget justru, terutama di tahap explore tadi. Ini bukan cuma soal seni ya, tapi kemampuan ngasilin ide-ide baru, solusi yang out of the box, atau ngelihat hubungan antar hal yang nggak kelihatan jelas gitu. Solusi nggak biasa gitu ya. Iya. Sumber Anda kan nyinggung pendekatan kayak design thinking, itu salah satu metode pemecahan masalah yang fokus ke pengguna. Nekenin empati, ideasi liar, sama prototyping cepat. Ini contoh gimana kreativitas dilatih dalam konteks ini. Solusi terbaik itu seringkali bukan yang paling jelas di awal. Design thinking, oke. Keempat, pengambilan keputusan. Nah, ini pas udah punya banyak alternatif solusi tadi ya. Gimana cara milih yang terbaik? Disinilah skill pengambilan keputusan main peran. Ini melibatkan kemampuan nimbang pro dan kontra tiap opsi, ngira-ngira konsekuensi sama risikonya, pertimbangin sumber daya yang ada, waktu, uang, orang, dan akhirnya milih tindakan yang paling optimal di situasi itu. Kadang ini butuh keberanian loh, apalagi kalau nggak ada pilihan yang sempurna. Bener juga, harus berani mutusin. Kelima, komunikasi. Loh, kenapa komunikasi masuk daftar skill problem solving? Karena problem solving di dunia kerja itu hampir selalu ngelibatin orang lain. Nggak bisa sendirian. Anda perlu bisa ngejelasin masalahnya dengan jelas ke tim atau atasan. Oh iya ya. Terus, presentasiin usulan solusi secara persuasif. Dengerin masukan dari orang lain pakai active listening lagi. Beneran fokus memahami, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Dan komunikasikan rencana aksi, biar semua orang paham perannya masing-masing. Tanpa komunikasi yang efektif, ide solusi sebagus apapun bisa gagal dieksekusi. Penting banget berarti komunikasi. Terakhir, disebut juga manajemen waktu. Gimana kaitannya sama mecahin masalah? Masalah itu seringkali datangnya nggak nunggu kita siap kan? Sering ada deadline-nya. Nah, kita perlu bisa prioritasin masalah mana yang harus ditangani duluan. Alokasiin waktu secara efisien buat tiap tahapan proses ideal tadi. Dan pastiin solusi diterapin tepat waktu sebelum dampaknya makin gede. Ini juga soal mengelola waktu tim secara efektif. Yang perlu dipahami nih, keenam keterampilan ini, analitis, kritis, kreatif, pengambilan keputusan,
Komunikasi, manajemen waktu itu kerjanya sinergis, barengan. Nggak bisa dipisah-pisah ya? Nggak bisa. Mereka bukan silo-silo terpisah. Anda butuh analisis buat data, kritis buat evaluasi, kreatif buat solusi, keputusan buat milih, komunikasi buat eksekusi, dan manajemen waktu buat jaga semuanya tetap di jalur. Ini benar-benar satu paket kompetensi yang saling melengkapi. Wah, paket kompetensi yang luar biasa penting. Pertanyaan berikutnya, jelas dong gimana cara ngelatih semua ini? Nggak mungkin kan kita langsung jago gitu aja. Sumber Anda nggak sih beberapa ide praktis nih? Ada studi kasus. Ya, belajar dari pengalaman nyata, atau setidaknya kasus yang didasarin sama kenyataan, itu efektif banget. Kita analisis, gimana perusahaan atau orang lain ngatasin masalah tertentu. Apa tantangannya, apa solusinya, gimana hasilnya. Ini bisa dari berita, jurnal bisnis, atau materi kuliah. Anda bisa kayak main perang gitu, seolah-olah Anda yang harus ambil keputusan di situasi itu. Jadi belajar dari contoh nyata. Lalu ada simulasi dan role play. Bedanya apa sama studi kasus? Simulasi itu lebih interaktif. Anda sama tim Anda dikasih skenario masalah. Bisa fiktif, tapi dibikin realistis. Terus Anda harus bermain peran ngejalanin proses ideal buat nyelesain masalah itu dalam batas waktu tertentu. Oh, jadi langsung praktek gitu ya? Iya, materi Anda ngasih contoh simulasi penjualan turun 30% dalam 3 bulan yang bisa dilatih dalam kelompok. Ini cara aman buat latihan tanpa ada konsekuensi dunia nyata kalau salah. Kedengarannya seru tapi juga nantang ya. Terus ada brainstorming terstruktur. Maksudnya gimana tuh? Ini latihan spesifik buat ngasah kreativitas sama kemampuan berpikir divergen, ngasilin banyak ide. Ada banyak teknik brainstorming, kayak round robin, mind mapping, dan lainnya, yang bisa dipelajari dan dipraktekin secara terstruktur dalam kelompok. Tujuannya biar kita terbiasa ngasilin ide tanpa disensor dulu di awal. Keluarin aja semua. Biar idenya ngalir gitu ya. Lalu penggunaan alat problem solving. Ini maksudnya kita harus ikut pelatihan khusus gitu. Bisa ikut pelatihan atau workshop, itu bagus. Tapi bisa juga belajar mandiri dari sumber yang terpercaya. Yang penting, benar-benar kuasai cara kerja alat bantu kayak Fishbone, Five Whys, SWOT, atau root cause analysis. Sekedar tahu namanya aja nggak cukup. Perlu latihan pakai alat itu di kasus nyata atau simulasi, biar makin terampil. Oke, jadi belajar pakai toolsnya. Terakhir nih, dan ini balik lagi ke tahap look back tadi, adalah umpan balik dan refleksi. Nah, ini mungkin yang paling penting buat pertumbuhan jangka panjang kita. Biasain diri kita, setelah ngadepin masalah entah hasilnya berhasil atau kurang berhasil, luangkan waktu buat refleksi prosesnya. Evaluasi diri gitu ya? Iya, tanya ke diri sendiri, apa yang udah jalan bagus, apa yang bisa diperbaiki, kenapa? Terus jangan ragu minta umpan balik dari rekan setim atau mentor kalau ada. Diskusi dalam kelompok belajar kecil, learning circle kayak yang disebut sumber Anda, itu juga bagus banget buat saling bagi pengalaman dan perspektif. Kuncinya itu kemauan buat belajar terus-menerus dari tiap pengalaman. Jangan takut salah, anggap aja kesalahan itu data buat perbaikan ke depan. Oke. Jadi jelas banget ya dari semua materi yang Anda bagikan ini, pesannya kuat banget. Problem solving itu bukan cuma konsep teori di kelas, tapi ini skill praktis yang fundamental buat kita navigasi dan sukses di dunia kerja nanti. Betul sekali. Ngesahin skill ini bukan cuma bikin Anda jadi karyawan yang efektif, tapi juga ngebuka jalan buat pertumbuhan karir, kepemimpinan, dan kontribusi yang lebih bermakna. Saya jadi ingat lagi kutipan Dr. Arif Budiman di awal materi Anda. Skill bisnis bukan sekedar teori, tapi bekal hidup untuk dunia kerja. Kena banget. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin, setelah kita bongkar semua ini ya, mulai dari definisi, pentingnya, manfaat, proses ideal, sampai skill pendukung dan cara melatihnya, coba deh renungkan sebentar. Dari semua elemen yang kita diskusikan tadi, area mana mungkin 1 atau 2 aja yang Anda rasa paling perlu atau paling ingin Anda kembangin dalam diri Anda semester ini? Apakah itu di tahap identify yang butuh kepekaan lebih, atau tahap explore yang butuh lebih banyak kreativitas? Atau mungkin skill komunikasi biar lebih jago nyampein solusi? Pilih fokusnya dulu ya. Iya. Setelah Anda tentukan fokusnya, coba pikirin lagi, langkah konkret paling kecil apa yang bisa Anda mulai lakukan minggu depan untuk bergerak ke arah sana? Sekecil apapun langkahnya. Memikirkan jawaban atas pertanyaan ini bisa jadi langkah pertama Anda buat ngubah pengetahuan dari diskusi kita hari ini jadi keterampilan nyata yang benar-benar berguna buat Anda nanti.